Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama bersyukur atas nikmat sehat dan nikmat umur panjang pada hari ini sehingga kita dapat berjumpa di ruangan yang berbahagia ini. Kemudian tak lupa pula selawat beriring salam marilah kita sajikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang mana oleh beliau telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang penuh terang benderang dan dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 07 Moro, Ibu Faridah Hanum, kemudian kepada kawan-kawan guru SD Negeri 07 Moro beserta tenaga kependidikan yang telah hadir pada hari ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Agus Mantri SPD selaku narasumber pada hari ini mengenai rencana tindak lanjut PKG PJOK rancangan pembelajaran berbasis proyek aktif bergerak melalui permainan tradisional. Nah nanti pemaparannya akan disampaikan oleh Bapak Agus Mantri sendiri. Mungkin terlebih dan kurang kami langsung mempersilahkan Bapak Agus untuk menyampaikan materi yang ingin disampaikan. Tempat dan waktu kami persilahkan untuk Bapak. Oke, terima kasih pada moderator Ibu Darul. Baik. Bapak Ibu semuanya, sebelumnya yang terhormat Ibu Kepala SDN 07 Moro, yang terhormat Majelis Guru serta Tenaga Kependidikan SDN 07 Moro. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan mempresentasikan rencana tindak lanjut pengembangan kompetensi guru PJOK, yang mana di sini saya membuat rancangan pembelajaran berbasis proyek yang berjudul aktif bergerak melalui permainan tradisional. Nah, kegiatannya ini berupa turnamen atau sebuah pertandingan gawat sodor. Adapun latar belakang yang mendasari saya untuk membuat kegiatan pembelajaran berbasis proyek ini, di sini kita dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks dalam memberikan pendidikan yang bermakna dan menginspirasi. Dengan tingkah laku peserta didik yang beraneka ragam, penting bagi kita untuk menemukan cara-cara yang efektif dalam melaksanakan pembelajaran yang bermakna dan memberikan efek positif kepada peserta didik. Sport Education Model atau SEM adalah sebuah program kegiatan pembelajaran yang menuntut peserta didik harus berperan aktif melaksanakan tanggung jawab yang diberikan, dan peserta didik diajarkan untuk bekerja sama, saling mendukung dan menghargai satu sama lain. Pendekatan pembelajaran ini memberikan pengalaman belajar yang lengkap dan menyeluruh kepada peserta didik, seolah-olah mereka sedang terlibat dalam dunia olahraga yang sesungguhnya. Diharapkan peserta didik SDN 07 Moro dapat meningkatkan dan menanamkan rasa tanggung jawab yang ada pada diri mereka. Nah, jadi singkatnya begini Bapak Ibu, pendekatan pembelajaran SEM atau Sport Education Model ini ialah merupakan sebuah kegiatan yang dimana kita membuat suatu pertandingan atau turnamen yang berperan sebagai pelaksananya ini ialah peserta didik. Jadi dari peserta didik untuk peserta didik, pelaksana peserta didik, perencana peserta didik, kemudian untuk yang menjadi peserta itu juga peserta didik. Nah, jadi di sini peserta didik dituntut untuk berperan aktif dan harus menanamkan rasa tanggung jawab untuk melaksanakan peran yang diberikan oleh guru. Nah, guru di sini sebagai apa? Guru di sini sebagai fasilitator yang hanya mengarahkan peserta didik untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran ini. Yang nanti diharapkan peserta didik dapat menanamkan rasa tanggung jawab dan kerjasama dan lain sebagainya. Itu pendekatan pembelajaran
SEM atau Sport Education Model. Nah, kemudian tujuan dari pembelajaran ini Bapak Ibu yang pertama, meningkatkan keterampilan gerak peserta didik melalui pembelajaran berbasis proyek, yaitu Sport Education Model dalam permainan tradisional global soccer. Yang kedua, meningkatkan pemahaman peserta didik untuk berperan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran PJOK. Yang sudah saya katakan tadi, di dalam SEM ini peserta didik yang merencanakan, mereka juga yang melaksanakan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pemahaman dan mendorong peserta didik bekerja sama dalam tim pada saat pengambilan keputusan, strategi, serta sportivitas dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek, yaitu Sport Education Model. Adapun capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan dalam rancangan ini Bapak Ibu. Yang pertama ialah peningkatan keterampilan gerak peserta didik. Di sini peserta didik harus menunjukkan peningkatan dalam melakukan keterampilan gerak yang mereka miliki. Kemudian langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkahnya membuat sebuah pertandingan permainan tradisional bersedor yang menyenangkan. Karena kenapa permainan ini saya buat atau saya pilih? Karena sudah pernah saya lakukan pada saat pembelajaran olahraga, mereka merasa terdorong atau merasa senang dalam melaksanakan pembelajaran itu. Jadi tidak ada rasa jenuh ataupun rasa malas yang ada pada peserta didik. Makanya saya coba mengambil pembelajaran ini, saya coba mengambil judul ini, permainan ini untuk melaksanakan, untuk menanamkan, kemudian meningkatkan nilai gerak dalam peserta didik kita. Ya. Yang kedua, peningkatan partisipasi siswa. Indikatornya peserta didik terlibat dan berperan aktif dalam kegiatan yang kita laksanakan. Kemudian langkah-langkahnya memberikan peran peserta didik dan melibatkan peserta didik dalam pemilihan aktivitas kegiatan. Jadi di sini untuk meningkatkan partisipasi siswa, kita harus memberi peran yang mereka inginkan, atau jika ada waktu kita mencoba peran, kita memberikan peran pada peserta didik yang mana yang sesuai dengan peserta didik tersebut. Karena jika peran yang kita berikan tidak sesuai, maka pelaksanaan tersebut tidak akan optimal. Kemudian yang ketiga, kolaborasi antara guru PJOK, peserta didik dan komunitas belajar. Di sini diharapkan partisipasi aktif dari guru dan tenaga kependidikan dan peserta didik yang ada di dalam kegiatan pelaksanaan ini. Jadi di sini kita mengadakan pembelajaran ini berkolaborasi, bekerja sama, guru PJOK, guru kelas, kemudian tenaga kependidikan beserta peserta didik ya, untuk melakukan dan melaksanakan pembelajaran. Kemudian struktur program dan mitra dalam komunitas. Nah, ini struktur programnya Bapak Ibu bisa dilihat. Skala programnya, skala program ini dilaksanakan oleh peserta didik di SDN 007 Moro, yang dimana kelas 4 dan kelas 5 sebagai peserta dan kelas 6 sebagai panitia pelaksana. Dikarenakan peserta didik kita yang tidak banyak, jadinya kita harus mengambil beberapa kelas. Jika sekolah kita mempunyai banyak peserta didik, bisa kita menggunakan satu kelas saja, misalnya kelas 6 saja atau kelas 5 saja. Tetapi karena peserta didik kita kurang, kita harus mengambil dari kelas-kelas lain agar pelaksanaan ini dapat berjalan dengan optimal. Kemudian pengaturan programnya, untuk lokasinya kita adakan di lapangan kita, di lapangan voli. Ya, nanti kita bisa membuat garis-garis tersebut melalui dengan menggunakan tali ataupun kapur dan sebagainya. Untuk waktunya dilaksanakan pada jeda semester setelah pelaksanaan sumatif akhir semester. Jadi ibaratnya kita macam membuat kelas meeting. Jadi ketika guru-guru sedang merekap nilai, kita adakan sebuah kelas meeting atau pertandingan ini supaya peserta didik kita tidak
lari kemana-mana, kemudian tidak melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan dalam kawasan kita. Nah, jadi apa yang mereka lakukan sambil menunggu rapat itu ada mendapatkan hal-hal yang positif gitu. Kemudian mitra komunitas belajar, mitranya yaitu guru PJOK, guru kelas dan tenaga kependidikan. Ya, karena kenapa tidak guru PJOK sendiri? Padahal ini ranah guru PJOK karena saya tidak bisa melakukan hal ini sendiri. Walaupun bisa, ya, tapi tidak akan berjalan secara optimal, ya Bapak Ibu. Jadi diharapkan kolaborasi dari guru PJOK, kemudian guru kelas lainnya dan tenaga kependidikan untuk mengarahkan peserta didik kita. Kemudian kapasitas sumber dayanya, sumber daya fisik di sekolah kita yaitu lapangan voli, kemudian perlengkapan olahraga yang kita gunakan. Tetapi untuk permainan ini tidak banyak perlengkapan olahraga yang kita gunakan. Kemudian sumber daya manusianya yaitu guru PJOK, guru kelas, tenaga kependidikan yang berkompeten, kemudian peserta didik yang berperan aktif. Nah, asetnya kita mengoptimalkan penggunaan aset dan kolaborasi dengan pihak sekolah. Kemudian setelah kita melaksanakan kegiatan tersebut, Bapak Ibu, kita adakan rencana evaluasi. Jadi apakah kegiatan pembelajaran yang kita lakukan di dalam lapangan itu sudah sesuai dengan tujuan awal kita, sudah tercapai belum? Jika tidak, kita adakan perbaikan. Jika sudah baik, kita adakan peningkatan. Begitu Bapak Ibu. Sumber informasi, nah evaluasi ini kita mendapat sumber informasi dari peserta didik, kemudian guru dan tenaga kependidikan. Alat pengumpulan datanya, nah alat pengumpulan datanya kita menggunakan survei kepuasan siswa. Kita bisa memberikan angket kepada siswa bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan sudah optimal atau belum. Kemudian wawancara dengan guru dan tenaga pendidikan. Kita bisa laksanakan wawancara, kita bisa bertanya jawab apakah kegiatan yang kita laksanakan sudah sesuai atau belum, atau sudah ada peningkatan atau belum, seperti itu. Proses evaluasinya dilakukan setelah permainan tradisional Tuba Sodor selesai. Jika turnamen yang kita akan selesai, kita adakan evaluasi. Nah, disitulah kita bisa meningkatkan kegiatan atau program yang kita laksanakan ke depannya. Nah, kemungkinan tantangan yang terjadi di lapangan. Yang pertama, manajemen waktu yang kurang optimal. Kemungkinannya Bapak Ibu. Karena mungkin ini adalah sesuatu hal yang baru dan untuk saya juga ini merupakan sesuatu hal yang baru karena pembelajaran berbasis proyek ini saya dapatkan dari PKKP ini Bapak Ibu. Jadi untuk saya aja butuh adaptasi, apalagi peserta didik. Nah, jadi di dalam pelaksanaan tersebut kita sebagai fasilitator, guru sebagai fasilitator harus benar-benar mengarahkan peserta didik ya untuk mengatur waktu dengan baik agar semua aktivitas dapat terlaksana dengan optimal. Kemudian yang kedua tantangannya yaitu adaptasi terhadap peran baru. Ya. Nah, adaptasi inilah yang harus kita perhatikan juga. Solusinya kita berikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk memilih atau apabila ada kesempatan kita mencoba berbagai peran sehingga mereka mendapatkan atau menemukan minat dan bakatnya masing-masing. Yang ketiga, kemungkinan tantangannya ialah kompetisi yang tidak sehat. Nah, ini biasa terjadi di dalam sebuah pertandingan di mana setiap tim ingin mendapatkan sebuah kemenangan sehingga melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Nah, jadi solusinya guru sebagai fasilitator harus menekankan kepada peserta didik bahwa tujuan utama sport education model ini adalah mengembangkan diri baik secara fisik maupun sosial, bukan hanya meraih sebuah kemenangan.
Nah, untuk penutup, pembelajaran berbasis proyek dengan menggunakan pendekatan SEM atau Sport Education Model ini diharapkan mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Selain itu juga dapat meningkatkan gerak dan peranan peserta didik. Mungkin itu rancangan dari kegiatan pembelajaran berbasis proyek dengan menggunakan pendekatan Sport Education Model yang akan dilaksanakan. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Agus Mantri yang telah memaparkan materinya pada hari ini. Mungkin daripada kawan-kawan guru ataupun daripada kawan-kawan daripada tenaga kependidikan ada yang mau ditanggapi, boleh dalam bentuk pertanyaan. Siapa tahu kurang paham terhadap sesuatu poin-poin yang tadi atau penambahan daripada materi. Siapa tahu dari kawan-kawan ada yang lebih tahu tentang judul pada kita hari ini, mungkin boleh ditambahkan ya Pak Agus ya. Ada kira-kira Bapak Ibu guru? Ya, Ibu Susilawati, silahkan Bu. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya sudah mungkin mengenal permainan tradisional seperti gobak sodor. Mungkin di bahasa kita berbeda. Permainan ini mungkin pernah kita mainkan tapi tidak tahu aturan atau tidak tahu persisnya seperti apa alurnya. Kita hanya main sesuka hati gitu, tidak ada beban aturannya bagaimana gitu. Jadi di sini kan Bapak Agus Mantri mengaktifkan kembali permainan tradisional dengan mungkin dengan apa tadi namanya sport education model. Nah, mungkin sport education model terbaru ini yang mungkin kami jadi penasaran bagaimana sih, seperti apa sih gitu. Itu jadi boleh Bapak kasih bayangan sedikit tentang permainan tradisional ini dengan model ini tadi. Itu saja yang aku dengar. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Susilawati. Kalau sudah penasaran, nah Pak Agus lebih lagi ya suka ya. Kalau sudah ada kawan guru yang penasaran, berarti ada jawaban yang harus jawab ya Pak ya. Silakan Pak Agus untuk menanggapi pertanyaan daripada Ibu Susilawati. Oke, terima kasih Bu Susilawati. Ya. Oke, baik, saya akan meluruskan. Mungkin ada yang kurang jelas tadi saya sampaikan. Jadi Sport Education Model ini Bu merupakan sebuah pendekatan pembelajaran dari pembelajaran berbasis proyek. Nah, kita kan ada model-model pembelajaran ini. Nah, ini adalah model pembelajaran berbasis proyek yang dimana kita menggunakan pendekatan Sport Education Model yang kita harus melakukan sebuah pertandingan atau kompetisi sesuai dengan keadaan nyata begitu di lapangan. Nah, SEM ini tidak hanya kita terpaut pada satu pilihan saja, turnamen gobak sodor saja. Bisa kita menggunakan futsal atau pertandingan bulu tangkis dan segala macamnya. Bisa kita gunakan itu. Nah, jadi untuk turnamen gobak sodor ya Bapak Ibu, untuk aturannya itu sendiri nanti kan kalau kita melakukan pembelajaran ini, melakukan turnamen ini, kita ada sebuah perencanaan. Seperti yang saya bilang tadi di SEM ini ya, yang sebagai pelaksana itu kan peserta didik. Ya kan, kita hanya sebagai fasilitator untuk mengarahkan gitu. Nah, jadi sebelum kita melaksanakan kegiatan ini tentunya kita membuat sebuah peraturan. Nah, sebagaimana kita ketahui, permainan gobak sodor ini yang
kita mainkan dulu itu hanya sekedar bermain, ini menang, kemudian dapat poin menang segala macam, hanya untuk senang-senang gitu. Memang ini juga tujuannya untuk bersenang-senang dan menyenangkan. Nanti untuk aturan itu sendiri kita bisa memodifikasi. Modifikasinya macam mana? Misalnya kan ada 2 tim yang bermain nih di dalam suatu pertandingan, ada 2 tim. Kemudian ada 1 regu penjaga dan 1 regu yang main. Nah, regu yang main ini kita beri waktu 5 menit. Kita beri waktu 5 menit. Bisa tidak atau berapa poin yang bisa regu ini dapatkan. Misalnya ketuanya mati di tengah-tengah perjalanan, waktu belum habis, kita mulai ulang dari awal sampai 5 menit ini habis. Jika dalam 5 menit habis regu yang ini tidak mendapatkan poin, kita putar regu lagi. Nah, jadi intinya seberapa banyak dia mendapatkan poin, seberapa banyak dia sampai ke tempat awal, ya kan? Dalam waktu 5 menit. Jika dalam 2 tim tidak ada yang berhasil lolos dalam waktu 5 menit, kita ada lagi tambahan waktu. Seperti itu. Mungkin untuk permainannya sendiri Bapak Ibu saya rasa sudah tahu macam mana, ya kan? Mungkin untuk aturannya seperti itu. Bisa kita modifikasi. Karena yang selama ini kita mainkan itu ya hanya sekedar main. Nanti mati, ketua mati langsung tukar regunya, ketua mati langsung tukar regunya. Kalau di sini tidak mungkin. Ini kita modifikasi. Kita beri waktu 5 menit. Jika ketua mati di tengah waktu, ulang lagi dari awal. Jika berhasil poin, dapat poin 1, ulang lagi dari awal. Pokok seberapa banyak mereka mendapatkan poin itu Bapak Ibu. Misalnya dalam 5 menit itu mereka dapat 5 poin, 5 kali game, tukar, terus lawannya hanya mendapat 3 poin, otomatis yang 5 poin kita naikkan. Kita naikkan untuk menunggu pertandingan selanjutnya seperti itu. Oke, jika itu yang dapat saya jawab, kalau ada pertanyaan itu bisa kita kembali. Saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillah. Sepertinya jawabannya sangat memuaskan ya Ibu Susi. Gimana Bu Susi? Bisa dipahami ya Bu? Ada lagi dari kawan-kawan yang lain yang mau ditanggapi atau mau ditanyakan? Ada? Dari bapak-bapak ada Pak? Kira-kira? Karena penjelasan dari Pak Agus Mantri itu kalau menurut saya itu penjelasannya sangat bagus, sehingga mungkin kita payah nak bertanya karena sudah betul-betul jelas gitu ya. Pemaparannya betul-betul sangat jelas ya. Ada nggak ya? Kalau tidak ada, mungkin akan kita tutup saja Bapak Ibu Guru. Ya, kita tutup aja ya Pak. Oh ya ya. Jadi kesimpulan daripada Koba Sodor ini ya, kayaknya dari Ibu Rasidah sudah senyum-senyum, teringat dia permainan masa kecil dulu ya Kak ya. Nah nanti mungkin Pak Agus bisa juga sebelum anak dilombakan ini atau dimainkan permainan tradisional, ibu-ibu bapak gurunya yang mainnya. Nah yang kira-kira masih belum badan ini cobalah kita kan kita merantau dulu supaya larinya nanti kuat ya. Nah, kalau Pak Tomo itu sudah permainan yang hari-hari dulu. Gobak Sodor ini permainan Pak Tomo dulu hari-hari waktu kecil ya. Sehingga waktu dipaparkan oleh Pak Agus, mungkin nama di daerah kita lain, yang di sini Gobak Sodor kita namanya lain, tapi permainannya sama aja. Nah kencang lari, tidak Pak Tomo? Kencang lari habis itu. Tapi kalau bapak-bapak nanti nangkap ibu-ibu kita agak enak sedikit ya. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu Guru yang sudah hadir pada hari ini. Semoga apa yang dipaparkan oleh Pak Agus Mantri serta rencana tindak lanjut PKD PJOK, rancangan pembelajaran berbasis proyek aktif bergerak melalui permainan tradisional, bisa juga bermanfaat bagi kita walaupun kita misalnya guru kelas atau bagi rekan tata usaha. Apalagi Bapak Agus Mantri sendiri memang sudah mahir tentang bidang ini. Saya rasa cukup segini acara kita pada hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesilapan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.